Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita kan sekarang kan boleh ke kampus. Jadi kalau kamu mau alasan sinyal segala macam, kamu bisa di kampus, bisa kuliah di kampus. Banyak kok ruangan kosong di kampus atau pelataran-pelataran yang kosong di kampus bisa kamu pakai sehingga kamu dapat sinyal yang baik. Kalau alasannya sinyal, ya tidak ada larangan ke kampus. Ya, online itu kan tidak boleh dalam ruangan, tapi di luar ruangan boleh. Ya, Anda bisa online di mana saja sebenarnya. Itu kalau masalah sinyal. Jadi kita lanjutkan kuliah kita hari ini. Ya, karena saya tadi tersinggung awal ngajar kata yang hidupin kamera. Saya langsung tanya jawab aja lah, nggak usah saya jelaskan ya. Tanya jawab aja lah. Oke ya. Gimana bisa zoom hidup dua-dua nih? Di minimas ya. Oke. Nah, begini ya. Layarnya kita bagi dua, Bella. Close. Ya, sekarang ya saya mau bertanya kepada Giovanni. Giovanni, apa itu semikonduktor, Giovanni? Semikonduktor itu satu bahan, Pak, Hmm? yang bahan dengan bis itu isolator dan konduktor juga kalau tidak salah. Di antara isolator dan konduktor, Pak. Oke, di antara isolator dan konduktor, terus apa lagi yang kamu ketahui tentang semikonduktor? Terdiri dari 4 elektron valensi. Terus? Apa lagi? Biasanya dikenal dengan silikon, germanium, gallium. Silikon, germanium. Elektron valensinya itu dia ada satu ya, satu elektron valensi yang paling luar itu ya. Ya. Nah, yang paling luar itu satu itu tidak berpasangan. Itulah dia mudah berpindah itu. Oke. Mudrik Hugo. Mudrik Hugo apa itu isolator Mudrik Hugo? Iya Pak, muatan listrik Pak. Lewat dengan bebas. Muatan listrik itu elektron, Bos. Isolator itu apa? Kalau semikonduktor itu kan berada di antara isolator dan konduktor. Nah, sekarang isolator itu apa? Menghambat aliran listrik. Bahan yang bisa menghambat aliran listrik. Oke. Dia tuh elektron valensinya kayak mana? Kurang tahu Pak. Elektron valensinya itu dia berpasangan semua, jadi tidak ada yang bebas. Kalau semikonduktor tadi ada satu yang bebas. Kalau isolator itu semuanya berpasangan, ya, semuanya berpasangan. Bacalah buku yang saya upload di e-learning itu. Kalau nggak kamu baca ya ketik no, buku itu diupload. Muhammad Rapi Wardana, apa itu konduktor? Yang dapat mengantarkan panas, Pak. Ya, bukan panas. Kalau dapat mengantarkan ya. panas, itu bukan konduktor. Itu namanya bahan apa dia ya? Ya kayak besi segala macam itu. Yo, bukan ya. Ini listrik, bukan urusan panas ya. Konduktor yang berhubungan dengan listrik. Memang ada juga konduktor panas, tapi bukan yang itu yang dimaksud. Ini konduktor yang berhubungan dengan listrik. Apa konduktor itu? Yang
bisa mengantarkan listrik, Pak. Harus listrik, bukan listrik. Harus Kalau harus bisa listrik. mengantarkan listrik itu PLN. Iya, Pak. Yang bisa mengantarkan arus listrik. Ingat bahasanya itu. Kamu kan S1 apa D3 ini? S1, Pak. Nah, kayak ketahui budak STM. Pak, Bapak kan manajer. Konduktor apa, Pak? Yang bisa mengantarkan listrik. Oh, itu PLN, Pak. Malulah kamu dikatoi budak STM. Bacolah. Ya, ilmu dasar ini nih. Ini dasar ya. Namanya elektronika dasar, sesuatu yang mendasar. Ya, kata guna kamu canggih-canggih, belajar ilmu-ilmu yang canggih, tapi yang dasar ini kamu nggak tahu, gitu malu lah. Ya, dikatakan budak STM kaget kau. Oke, gimana elektron valensi dari konduktor Rapi Wardana? Kurang tahu, Pak. Ya, gimana yang kamu tahu? Kan kamu bisa buka internet sekarang. Coba cari di internet. Itu guna kamu buka internet. Atau kamu bisa buka buku itu kan. Tidak larangan untuk buka buku sekarang. Silakan Anda buka buku. Kan di depan kau canggih alat komputer kau tuh. Aku yakin i3, i5. Kalau saya ini Celeron cuma komputer saya nih. Lambat. RAM cuma 2 mega. 2 mega apa giga? Cuma 2 RAM-nya. Lambat ini sudah penuh habisnya. Lelet. Jadi kalau mau cari-cari sesuatu itu lambat. Kalau kamu kayak canggih komputer-komputer mahal yang dibeli uang tua kamu tuh. Bukan untuk main game nih, komputer mahal itu untuk belajar. Kalau untuk main game ngapain kamu? Ambil jurusan game di Universitas Telkom tuh ada jurusan game. Jangan ambil jurusan sistem komputer. Apa Rapi Wardana? Yang kamu ketahui Dengan dari konduktor. elektron valensinya satu elektron valensi bebas, di mana elektron valensi ini dapat melepaskan diri dari atom. Nah, itu ya. Baca di mana kau itu? Di ini, Pak, Wikipedia. Nah, itu kan mudah zaman sekarang belajar. Zaman kami dulu harus ke perpustakaan cari buku. Kalau kau di rumah lagi baca dapat jawaban. Kalau saya capek-capek nak ke perpustakaan. Ya, di internet banyak. Biasa dibaca, barang tak dibaca tidak mungkin tahu ya. Jadi dia punya elektron valensi bebas, satu yang bebas tadi, yang lain ada pasangannya, tapi ada satu yang bebas. Nah, bebas ini mudah berpindah-pindah dia. Ya, mudah berpindah-pindah. Itulah karena disebut mudah menghantarkan listrik. Karena dia mudah melepas elektron. Bukan mudah menerima elektron, dia mudah melepas elektron. Ya, jadi si konduktor ini mudah melepaskan elektron. Siti Haironisa, benar nama tulisannya mah itu ya? Iya, Pak. Nama tulisannya Haironisa. Iya, Pak. Oke, apa arti Haironisa itu apa? Ini itu apa? Wanita, Pak. Oh, Hairunisa itu wanita. Oh, jadi Siti wanita. Oke. Siti wanita, oke. Nah, sekarang ya. Atom tembaga itu disebut dengan Cu. Itu memiliki inti ion 29 muatan positif. Berarti dia memiliki elektron berapa banyak? Tidak boleh tidak tahu. 29, Pak. Banyak apa? Bisa cari di internet. Apa? 29. 29 elektron. Berarti kan atom itu berpasangan. Kalau dia punya muatan positif 29, dia pasti punya muatan negatif 29. Ya, dia selalu berpasangan. Nah, berarti kalau 29 ya elektron, ada berapa pasangan elektron di situ? Atau ada berapa elektron yang tidak berpasangan? Biar mudah baik. Kalau punya 29 elektron, ada berapa elektron yang tidak berpasangan? Pasangan tuh pasti duo kan? Bagi dua baik, Bos. 29 bagi 2 berapa? Tak lupa perbagian perkalian ya. 29 bagi 2 berapa? 14,5, Pak. Hah?
14,5. 14,5. Enggak baca. Jadi ada 14 berpasangan, ada berapa yang tidak berpasangan? 1. Ada 1 yang tidak berpasangan. Jadi ada 28 elektron berpasangan atau sama saja 14 pasangan elektron, ada 1 yang tidak berpasangan. Berarti ada 28 berpasangan, ada siko tidak berpasangan. Jadi ditotalkan menjadi 29. Nah, karena dia mempunyai 1 elektron tidak berpasangan, maka atom tembaga itu mudah menghantarkan listrik. 1 itu tidak ada pasangan. Maka 1 itu mudah pindah-pindah. Ya, itu. Oke, sekarang Virginita Putri Lestari. Oke ya, Virginita Putri Lestari. Nah, sekarang orbit terluar dari suatu atom disebut dengan pita apa? Orbit terluar dari suatu atom disebut dengan pita apa? Virginia Putri Lestari. Halo, Virginita, maaf. Virginita Putri Lestari. Virginita Putri Lestari, orbit terluar dari suatu atom disebut dengan pita apa? Saya tadi mau menjelaskan, tapi kalian ogah-ogahan nampilkan kamera, ya sudah, saya minta kamu jelaskan, aku yang bertanya. Orbit terluar dari suatu atom disebut dengan pita apa? Virginita. Ada nggak orangnya Virginita tuh? Halo Virginita? Iya Pak, sebentar Pak. Nah, apa? Kau cari di internet. Kalau nggak cari di internet, kau cari di buku. Pita elektron valensi. Oke, jadi pita terluar itu disebut dengan pita valensi ya, atau ditempati oleh elektron terluar namanya elektron valensi. Ya, oke ya. Jadi itulah yang bisa bereaksi gitu. Elektron valensi atau pita terluar dari pita valensi tadi itu yang bisa bereaksi, bisa pindah-pindah tadi. Kalau yang pita di dalam ya dia butuh energi yang kuat untuk memindahkannya. Tapi kalau yang di luar tadi energinya sedikit baik sudah bisa berpindah. Jadi ketika ada elektron terluar pada pita valensi tadi itu butuh energi yang kecil saja untuk mudah melepaskan ikatan dari atom tersebut. Nah, itulah disebut dengan ikatan atom ya pada elektron terluar. Sehingga ya pada suhu kamar tidak butuh suhu yang panas, tidak butuh energi yang besar, elektron yang terluar tadi dapat bebas bergerak atau berpindah-pindah dari satu inti ke inti yang lain, inti atom maksudnya. Jadi kalau ada tegangan listrik melewati tembaga tadi, maka elektron yang di tembaga itu mudah pindah ke tempat atom yang lain. Dari atom tembaga pertama pindah ke atom tembaga kedua, sampai pindah ke atom tembaga ketiga, sampai ke ujung dari atom tersebut atau dari molekul tembaga tersebut, dari bahan tembaga tersebut. Dia bisa pindah-pindah. Nah, sehingga perpindahan elektron dari atom ke atom, dari atom ke atom sampai ke ujung, itu disebut dengan sebagai arus listrik. Jadi arus listrik itu adalah peristiwa perpindahan elektron dari satu atom ke atom yang lain. Jadi mengalirnya elektron dari atom ke atom yang lain itu disebut dengan arus listrik atau perpindahan muatan listrik. Muatan apa yang pindah tadi? Elektron. Jadi yang pacak pindah itu hanya elektron. Proton nggak bisa pindah, neutron nggak bisa pindah. Yang pindah adalah elektron. Ya kenapa jurusan listrik itu disebut jurusan elektro? Karena elektro itu singkatan dari elektron. Maka wong listrik itu ngurusin perpindahan elektron, maka disebut jurusan elektro. Ya. Nah, kalau atom yang memiliki elektron valensi tadi banyak dan berpasangan semua, maka untuk memindahkan atom dari elektron valensi yang berpasangan semua tadi, tidak ada yang bebas, semuanya berpasangan, itu butuh energi yang besar.
sehingga dia rusak dulu, baru dia bisa pindah. Itulah isolator. Isolator itu dikasih energi kecil, dia nggak bisa pindah elektronnya. Ketika dia dikasih energi yang besar, baru elektronnya bisa pindah. Jadi dirusak dulu isolator itu, baru elektronnya bisa pindah. Jadi ketika arus listrik mengalir pada isolator, berarti isolator tersebut sudah rusak. Karena sudah dikasih energi yang sangat besar sehingga dia lepas elektronnya. Nah, sehingga isolator tersebut bisa mengalirkan listrik, maka tidak lagi menjadi isolator, sudah menjadi konduktor. Jadi isolator itu kalau bisa mengalirkan listrik, berarti isolator itu sudah rusak. Ketika isolator itu masih kuat, tidak mengalirkan listrik, menahan arus listrik, berarti isolator itu masih bagus, berarti belum rusak. Elektronnya belum tidak mudah berpindah, maka dia menahan arus listrik. Makanya isolator yang sudah rusak itu sudah bisa mengalirkan arus listrik. Tapi kalau isolatornya masih bagus, maka dia bisa mengalirkan arus listrik. Nah, kemudian tadi siapa? Virginia, sudah Virginita sudah. Virginita sudah jawab tadi, Virginita. Udah, Pak. Tentang apa kok tadi? Kutanya lupa aku tadi. Nanya apa aku? Pita. Oh, pita valensi. Oke. Sekarang Andika Pahrul Reja. Andika Pahrul Reja. Semikonduktor itu unsur yang susunan atomnya memiliki elektrovalensi dari berapa ke berapa? Semikonduktor itu yang memiliki elektron valensinya dari berapa ke berapa? Semikonduktor itu memiliki elektron valensi dari berapa ke berapa? 3 sampai 5 benar. Salah. Kurang tepat. Kolopren boleh, 50-50 boleh. 4, Pak. Salah. Dari berapa ke berapa? S audien juga boleh. Baca dulu buku tuh. Wah, kau nih enggak pernah baca buku. Jangan tebak-tebakan lah. Di halaman 18 itu ada. Halo? Gimana jawabannya? Lebih dari 1 dan kurang dari 8. Nah, benar. Jadi dia berada di antara 1 dan 8. Kalau 8 itu sifat isolator. Kalau elektron valensinya 1 itu sifat konduktor. Nah, semikonduktor itu berarti dia lebih dari 1 tapi kurang dari 8. Dia bisa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 7. Bisa 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Itu. Ya. Semikonduktor itu. Elektron pada kulit terluarnya antara lebih dari 1 dan kurang dari 8 elektron. Ya. Nah, yang paling baik ketika semikonduktor itu mempunyai elektron valensi 4. Itu yang paling baik. Jadi ketika semikonduktor elektron valensinya 4, maka itu yang paling baik. Ya. Oke. Nah, tadi Andika, sekarang Nanda Ayu Nursalina. Nanda Ayu Nursalina. Oke ya. Nanda Ayu Nursalina, bahan semikonduktor itu apa baik yang kau ketahui contohnya? Contoh bahan semikonduktor itu apa baik yang kau ketahui? Gallium Gallium Pak. arsenida. Oke, apa lagi selain gallium arsenida? Gallium arsenida. Terus? Timbal sulfida. Terus? Silikon karbida. Silikon. Terus apa lagi? Terus? Ada nama negara aja. Apa lagi? Sudah, Pak. Germanium. Ya. Tahu germanium. Jadi, nah yang banyak dipakai orang sekarang adalah silikon. Jadi cewek-cewek ada pakai silikon enggak? Biar hidungnya mancung.
Tapi aku ya tidak tahu apakah silikon yang dipakai untuk memanjungkan hidung itu sama dengan silikon yang dipakai untuk semikonduktor, saya nggak tahu. Ya. Jadi yang banyak dipakai sekarang silikon. Untuk baterai juga. Baterai juga sekarang pakai silikon, saya lihat. Baterai handphone itu pakai silikon. Jadi silikon ini banyak digunakan saat ini. Itu. Germanium itu adalah bahan yang dikenal membuat komponen semikonduktor. Germanium. Tapi silikon lebih banyak dipakai sekarang. Ya. Silikon itu bisa terdapat dari mana? Oke, Aditya, tadi Nanda ya? Tadi Nanda Ayu ya? Ya, Pak. Sekarang Aditya Ramandika. Iya, Pak. Untuk dapat silikon itu dari mana kita mendapatkannya? Banyak di alam itu. Mudah mendapatkan silikon itu, banyak di alam. Di mana mendapatkannya? Dia itu bersinar-sinar, ya kalau memantulkan sinar lah di alam itu. Kalau kena matahari dia memantulkan sinar. Air. Salah. Ya, untuk sinar. Salah. Lemak kalau dari air bisa jadi silikon. Air itu H2O, bukan H2O. Si. Silikon itu Si rumusnya, Bos. Mana ada di H2O ada silikon. Si. Itu Si. Bukannya H2O. Air itu H2O. Di mana bisa mendapatkan silikon di alam? Banyak itu. Anda tinggal di mana, Aditya? Palembang, Pak. Di Palembang. Banyak silikon di Palembang. Bentar, Pak. Hah? Lagi baca. Bentar, Pak, lagi baca. Iya, di Palembang ini banyak silikon, segala lah. Cuman beda silikon di Palembang agak gelap warnanya. Debu, Pak. Debu, pasir. Di pasir. Jadi di Pasir. Sungai Musi itu banyak silikon, cuma agak kotor. Tapi yang bersih itu pasir di pantai. Si Andika bisa nggak ngitung pasir di pantai? Berapa banyak jumlah pasir di pantai? Nggak tahu, Pak. Nggak bisa kan? Nah, itulah banyaknya silikon. Jadi silikon itu merupakan sumber alam yang melimpah-limpah. Indonesia kan banyak sekali garis pantainya kan, banyak sekali pasirnya. Nah, di situ banyak sekali silikon. Jadi pasir diolah menjadi silikon, dipisahkan. Yang mengkilat-kilat, kalau kamu lihat pasir itu mengkilat-kilat kena sinar matahari itu silikon. Nah, cuman cak mana nak misahkan antara pasir ya dengan silikon tadi. Jadi kaco-kaco mengkilat-kilat itu itulah silikon. Nah, jadi kalau Anda melihat pasir di pantai, kena sinar matahari dia mengkilat-kilat, nah di situ ada silikon berarti. Nah, itulah jumlah silikon. Sehingga silikon itu merupakan sumber alam yang melimpah ruah di Indonesia. Ya, bagaimana caranya menambangnya menjadi silikon? Karena sekarang silikon banyak digunakan untuk semikonduktor. Rata-rata sekarang bahan elektronika menggunakan semikonduktor. Ya. Nah, tadi Aditya Ramandika, sekarang Royhan Jordi, ya. Royhan Jordi. Ya. Silikon itu elektron valensinya berapa jumlahnya? Apa Pak? Bisa diulang soalnya tadi Pak? Silikon itu jumlah elektron valensinya berapa? Berapa, Raihan?
mempunyai 4 elektron valensi, Pak. Jadi dia punya 4 elektron valensi. Ya, berarti dia merupakan apa tadi? Merupakan semikonduktor yang paling baik. Karena kalau 4 elektron valensi itu adalah semikonduktor yang paling baik. Karena semikonduktor tadi berada pada berapa sampai berapa, Raihan Jordi? Kurang dari 1 dan lebih dari 8, Pak. Alah, lebih dari 1 kurang dari 8. Iya, Pak, terbalik, Pak. Sorry, Pak. Balik rumusnya. Dia itu berada di antara 1 dengan 8. Nah, berarti 4 yang paling baik, ya. Kalau balik-balik rumus, wong mati aku kayak sesat ilmunya, ya. Nah, jadi silikon itu kalau kita lihat ya dia berpasang-pasangan gitu ya, karena kakinya itu 4, ya elektrovalensinya itu 4. Jadi ada 4 iko yang dewean. Nah, 4 iko dewean tadi bisa membuat pasangan baru. Jadi dia bisa membuat ikatan valensi dengan elektron-elektron pada atom yang lain. Jika ada 4 yang bebas, 4 tadi bisa mencari pasangan-pasangan lain. Jadi satu silikon itu mempunyai 4 pasangan dengan atom yang lain. Satu atom silikon mudah membuat pasangan dengan 4 kaki yang lain. 4 atom-atom yang lain. Ya. Jadi dia mudah berpasangan. Jadi ada 4 yang bebas, 4 itu mudah mencari pasangan dengan 4 atom yang lain. Ya, jadi begitu silikon, ya. Nah, ikatan dari silikon yang membuat elektron berpasangan dengan atom yang lain disebut dengan ikatan apo, Imam Mutakin. Ikatan elektron yang berpasangan dengan atom yang lain atau berpindah menjadi pasangan atom yang lain disebut ikatan apa itu? Pak, bisa diulang lagi, Pak? Saya bingung, saya itu apa kecepatan ngomong atau bahasa saya itu tidak dimengerti oleh orang Indonesia? Enggak, Pak. Ini tadi berangkat saya agak Imam patah-patah Mustaqim. gitu soalnya. What is electron cannot be moved to another atom in nucleus. Nah, itu nah, ngerti enggak kau? Apa, Pak? Ikatan elektron ada berapa di nukleus bukan? Coba Giovanni, ngerti enggak? Apa yang aku tanya ke? Terjemahkan dalam bahasa Indonesia, Giovanni. Di bahasa Indonesia enggak ngerti, bahasa Inggris enggak ngerti, pening pala aku. Apa Giovanni? Berat Pak, itu tadi ikatan elektron. Aduh, kok lupa. Lupa kok tiba-tiba. Ya aku bahasa Indonesia enggak ngerti, bahasa Inggris enggak ngerti. Oke, bahasa Cina we lah. Waduh. Bahasa Cina ya. Oh, bahasa Arab, aku bisa bahasa Arab. Mahaza. Elektron. Sakit kamu enggak ngerti ya. Jadi elektron ya yang disebabkan tidak dapat berpindah, elektron yang tidak dapat berpindah dari satu inti atom ke inti atom yang lain disebut ikatan apa? Elektron yang tidak dapat berpindah dari satu inti atom ke inti atom yang lain disebut ikatan apa? Imam Mustaqim. Ada, Pak. Imam Mustaqim. Habis ini azan dapa ya. Setelahnya azan dapa ya. Setelah Imam Mustaqim azan dapa. Ikatan kovalen, Pak. Nah, ikatan kovalen. Jadi ikatan kovalen itu menyebabkan elektron tidak dapat berpindah dari satu inti atom ke inti atom yang lain. Oke. Sekarang azan dapa. Azan dapa. Kenapa semikonduktor itu juga bersifat isolator? Kenapa semikonduktor itu juga bersifat isolator? Karena ini Pak apa?
Karena tidak ada elektron yang dapat menghantarkan listrik, Pak. Karena tidak ada elektron yang dapat berpindah, ya, Iya, Pak. berpindah untuk menghantarkan listrik. Jadi itu. Kemudian Muhammad Yunus Habibil apa dia? Habibil apa nih? Habibillah, Pak. Habibillah. Apa artinya Habibillah? Muhammad Nabi, Yunus Nabi. Habibillah apa? Habibi ya Rasulullah. Nah, itu apa Habibi itu? Cinta, Habib itu kan? Ya, mencintai Allah. Habibillah itu kan? Iya, Pak. Ya, jadi Muhammad Yunus yang mencintai Allah atau dicintai Allah. Aku tidak tahu, ini bahasa Arab soalnya. Ada pasif dan aktif, ini kalimat pasif, kalimat aktif. Dicintai atau mencintai. Oke, Yunus. Ya. Iya, Pak. Bagaimana ikatan kovalen tadi bisa lepas ikatannya? Jadi bisa lepas ikatan elektronnya. Jak mana? Ikatan kovalen tadi bisa lepas ikatan elektronnya. Bagaimana ikatan kovalen itu bisa lepas ikatan elektronnya? Halo? Ya, Pak. Tunggu sebentar, Pak. Lagi. Yang belum mengisi absen di e-learning tolong diisi ya. Biar kita ada dokumen ya, siapa-siapa yang absen hari ini ya, yang hadir hari ini ya. Nah, itu dokumentasi saya. Bagaimana ya ikatan kovalen itu bisa lepas dari ikatannya sehingga dia memungkinkan ya untuk elektron terlepas. Bagaimana itu? Internet banyak, buku ada, bisa dicari sebenarnya kalau mau ya. Menyumbangkan pasangan elektron, Pak. Jadi ikatan kovalen itu bisa lepas itu, ya. Dia butuh energi dari luar. Tetapi kalau semikonduktor silikon itu tidak butuh energi yang besar. Cukup dengan temperatur kamar, suhu yang normal-normal cak kita ini 20, 30, 35 ya. Ya, pokoknya suhu temperatur normal kita ini berapa? 20-an, 27, 28 ya, pokoknya 20-an lah, tidak sampai 35, 37 ya. Kalau sudah 30, 35 itu panasnya kan. Nah, suhu 20-an di bawah 30 baik, dia sudah bisa pindah elektronnya. Jadi energi panas dari luar itu yang tidak terlalu panas, cukup temperatur kamar 20-an ke pucuk, itu sudah bisa menyebabkan energi untuk memindahkan elektron yang terlepas dari ikatan kovalennya di semikonduktor. Sehingga semikonduktor itu tidak lagi bersifat isolator, tapi dia sudah bisa berubah menjadi konduktor. Cukup dengan suhu kamar, tidak butuh energi yang besar. Ya, itu ya, Muhammad Yunus Habibillah ya. Baik, Pak. Oke, kemudian ahli-ahli fisika, ya, dia kasih doping, ya, kasih suatu tambahan lah, agar semikonduktor ini bisa baik, bisa cepat memindahkan apa elektron tadi.
Nah, disebut dengan pemberian doping. Ya. Agar dia ada elektron bebas yang mudah berpindah. Ya. Jadi ada ditambahkan elektron di semikonduktor tadi agar dia bisa mudah berpindah elektronnya. Ya. Nah, sehingga semikonduktor tadi tidak lagi silikon murni, sudah menjadi silikon yang plus tambahan elektron, namanya silikon yang sudah dapat doping. Jadi itu cara orang untuk membuat semikonduktor menjadi lebih baik. Azan Dapa tadi sudah saya tanya, azan Dapa. Sudah tadi, Pak. Muhammad Piki sudah belum? Aku tanya Muhammad Piki. Belum, Pak. Belum. Oke, sekarang Muhammad Piki. Ada semikonduktor ya yang namanya tipe N. Ya, Pak. Nah, apalah semikonduktor tipe N itu? Semikonduktor tipe N merupakan semikonduktor dengan jumlah elektron yang sangat banyak. Ya, berapa banyak tuh, Bos? 5 elektron valensi, Pak. Nah, jadi dia semikonduktor itu kan tadinya 4 elektron valensinya. Ditambah siko. Jadi dia menjadi 5 elektron valensi. Jadi kelebihan elektron. Jadi tipe N itu adalah semikonduktor yang normalnya 4 ditambah siko jadi 5. Maka dia kelebihan elektron. Berarti N itu kebanyakan elektron. Ya, disebut dengan tipe N. Dari mana dia dapat? Karena dia dapat doping, dapat dari luar. Sehingga tidak lagi murni semikonduktornya. Sudah ke semikonduktor yang kebanyakan elektron, namanya semikonduktor tipe N atau semikonduktor yang kelebihan elektron. N itu berarti kelebihan elektron. Ya. Nah, kelebihan elektron itu membentuk semikonduktor tipe N. Nah, semikonduktor yang tipe N ini berarti lebih. Kalau dia lebih, berarti dia bisa memberikan kepada orang lain. Maka tipe N ini juga disebut semikonduktor tipe donor. Yang pacak ngenjuk elektron ke atom yang lain sehingga dia mudah melepaskan elektron. Jadi punya satu elektron bebas. Nah, kemudian tadi siapa tadi? Mustaqim Benar tadi barusan tanya tadi. Oh, Piki ya, Piki. Pak. Sekarang Lukman Agus Dwiyono. Apa itu semikonduktor tipe P? Lukman Agus Dwiyono. Lukman Agus Dwiyono, apa semikonduktor tipe P? Semikonduktor tipe P merupakan semikonduktor dengan jumlah elektron yang lebih sedikit. Berapa jumlah elektron valensinya kalau lebih sedikit itu? Kalau tipe N tadi 5 elektron valensinya. Kalau semikonduktor tipe P elektron valensinya berapa? 3, Pak. 3. Berarti dia ada siko yang hilang. Tadinya 4, siko lepas. Jadi tinggal 3. Yang lepas tadi berarti ada yang kosong. Berarti dia mempunyai satu hole, satu tempat yang bolong. 3 ada isi, sikonya bolong. Maka dia mempunyai hole. Nah, semikonduktor tipe P itu berarti kekurangan elektron. Karena ada elektron yang hilang. Maka dia semikonduktor yang kekurangan elektron. Berarti dia punya 3 elektron valensi. Ada siko elektron yang tidak ada isi, ada hole. Maka dia kekurangan elektron. Disebut dengan tipe P. Berarti P itu kekurangan elektron. Jadi ketika elektron lepas dari ikatannya, tempat yang bekas elektron tadi disebut lubang. Nah, lubang tadi bolong. Nah, karena lubangnya bolong itu kekurangan elektron. Maka muatan di tempat yang bolong itu disebut muatan positif. Nah, maka tipe semikonduktor tipe P itu disebut dengan semikonduktor tipe muatan positif atau bermuatan positif. Karena dia bolong, maka dia kekurangan elektron. Berarti dia siap menerima elektron dari tempat lain. Maka dia bukan disebut dengan donor, dia adalah aseptor. Berarti atom yang punya lubang siko yang siap menerima elektron dari tempat lain disebut dengan aseptor. Tipe P itu disebut dengan aseptor. Jadi dia kekurangan elektron,
Nah, kalau dia bisa menerima elektron dari tempat lain, disebut dengan akseptor. Muatannya adalah positif, disebut dengan elektron tipe P. Ya, dia punya 3 elektron pada kulit terluar, bukan 4. Kalau P 3, kalau N 5. Kalau yang normal 4 elektron terluarnya. Nah, tadi siapa tadi? Lukman. Sekarang Cynthia Anggraini. Belum kutanya Cynthia Anggraini ya. Halo Cynthia. Iya, Kak. Belum, Kak. Oke. Sekarang semikonduktor itu ada tipe P, ada tipe N. Ya. Nah, kalau dia berdiri sendiri-sendiri, tipe P berdiri sendiri, tipe N berdiri sendiri. Maka sifatnya itu disebut dengan apa? Resistor, konduktor, atau semikonduktor. Tipe P yang berdiri sendiri atau tipe N yang berdiri sendiri itu sifatnya lebih ke apa dia? Ke semikonduktor, apa ke resistor, apa ke konduktor? Kalau dia masih berdiri sendiri, masih P saja, masih N saja. Bentar ya, Pak. Ya. Silakan, silakan. Isolator, Pak. Oke, isolator. Oke, isolator benar ya. Jadi kalau semikonduktor tipe P saja atau tipe N saja, itu sifatnya seperti bukan isolator, resistor. Isolator. Resistor ya. Ya resistor itu sama seperti isolator. Resistor itu adalah penahan arus. Tapi dia sifatnya seperti resistor, bukan isolator. Tapi memang sifat resistor itu mirip isolator. Resistor itu adalah sifatnya menahan arus. Tapi bahan yang menahan arus itu disebut dengan resistor, ya, sama seperti resistor. Ya, oke ya. Jadi semikonduktor yang P saja, yang N saja itu sama seperti resistor. Tapi tidak sama dengan resistor murni. Beda kalau dia resistor murni, tidak sama dia dengan nilai resistor murni. Nah, sekarang tadi siapa tadi? Cynthia. Cynthia tadi yang jawab ya? Iya, Pak. Sekarang Muhammad Ridho Ade. Muhammad Ridho Ade apa nih? Ketutup di akun nih. Muhammad Ridho Ade Saputra. Tadi Saputra. Muhammad Ridho Ade Saputra. Sekarang semikonduktor tadi kan bisa digabung nih. Bisa P digabung dengan N. Disebut dengan dioda. Ya. Semikonduktor yang digabung P dengan N tadi disebut dengan tipe P digabung dengan tipe N disebut dengan dioda. Atau dioda PN. Jadi dua tipe semikonduktor yang digabungkan menjadi satu disebut dengan tipe PN atau PN junction atau disebut dengan dioda. Ya. Jadi dia butuh material P, butuh material N. Ya. Nah, oke.
Ketika dioda diberi tegangan maju atau forward bias, ketika dioda diberi tegangan maju atau forward bias, ya, maka bagaimana syaratnya agar dia bisa mengalirkan arus listrik? Muhammad Ridho, dioda tipe PN diberi tegangan maju atau forward bias, bagaimana syaratnya agar bisa mengalirkan arus listrik? Bentar, Halo? Pak ya. Siapa tadi? Ridho. Ridho, lama-lama Bentar, Pak. ngomong ya. Iya, Pak, bentar, Pak. Ah. Bagaimana syaratnya agar dioda tipe PN bisa menghasilkan arus listrik ketika diberi tegangan maju atau forward bias? Ridho ya? Ridho yang saya tanya ya? Iya, Ridho, Pak. Ya, gimana Ridho? Jawabannya Ridho? Yang lain tuh walaupun tidak ditanya, kamu nyimak ya, biar kamu nanti tahu. Ya, ilmu ini kamu tahu gitu. Ya. Karena kalau dioda ini salah masang, ini tidak bakal berfungsi dengan baik. Dioda ini tidak bisa terbalik-balik kakinya. Beda sama resistor. Resistor bisa dibalik-balik. Tapi kalau dioda jangan kamu balik-balik, karena dia ada syarat. Ya. Kalau kamu balik-balik, kakinya dia tidak bekerja dengan baik. Silakan, Ridho. Nah, itulah analisis sebenarnya ya. Di teori saya tuh ada, cuman pertanyaannya saya balik dengan pertanyaan analisis. Ya, di teori itu ada di halaman 22 itu ada teorinya. Tapi kan saya tidak memberikan pertanyaan yang biasa. Saya bolak-balik, saya kasih pertanyaan analisis. Biar kamu tidak hanya bisa menyebutkan, tapi Anda bisa menganalisa rangkaian. Itu tujuan saya. Jadi ke depan kamu bisa, ngapa rangkaian ini rusak, ngapa rangkaian ini tidak berfungsi? Oh, diodanya terbalik, Pak. Nah, itulah analisis. Ya? Ini, Pak ya. Bentar. Apa? Ini. Apa jawabannya? Dioda akan hanya dapat mengalirkan arus atau arah saja, sehingga dipakai untuk aplikasi rangkaian penyarah atau resistor. Dioda, zener atau LED, varaktor, dan varistor adalah beberapa komponen semikonduktor. Itu sudah sangat jauh jawabannya. Pertanyaan saya, ketika dia diberi tegangan maju, bagaimana syaratnya agar dia bisa menghasilkan arus listrik?
Ada dioda itu. Nggak usah sejauh itu sudah sangat jauh jawabannya. Kaget untuk kawan-kawan yang lain. Itu jawaban kawan yang lain. Jawaban kawan sekarang itu cuman cak mana syaratnya agar dioda diberi tegangan maju pada PN tadi itu bisa mengalirkan arus listrik. Itulah syaratnya apa? Silakan. Pak, ini cuma mengantarkan arus listrik, Pak ya? Oh, dioda memiliki fungsi untuk mengantar arus listrik pada saat bias maju atau forward bias dan menghambat arus listrik pada saat bias balik atau reverse bias. Syaratnya apa power bias tadi? Terjadi power bias syaratnya bila terjadi apa? Kalau syaratnya kurang tahu, Pak.
Ya, berarti kan harus tegangan sisi P lebih besar dari tegangan sisi N. Maka dia P lebih tinggi dari N tegangannya, maka dia bisa maju, bisa menghasilkan arus listrik atau namanya forward bias. Nah, tetapi pada saat forward bias itu sebenarnya elektron itu pindah bukan dari P ke N. Elektron itu pindah sebaliknya. Elektron itu pindah dari N ke P. Karena N tadi kelebihan elektron, P kekurangan elektron. Maka dia elektron mengisi dari tempat yang lebih tadi ke tempat yang kosong. Dari mengisi dari sisi N ke sisi P. Jadi sebenarnya aliran elektron itu mundur dari N ke P. Tapi arah arusnya maju dari P ke N. Jadi ingat ya, di dalam itu dia terbalik. Di dalam itu dia dari N ke P elektronnya. Tapi di luar dia dari P ke N. Ya. Paham enggak? Forward bias itu ya. Forward bias itu adalah arus dari P ke N, benar. Tapi tegangan tapi elektron ngalirnya dari N ke P. Dari yang N kelebihan elektron ke P yang kekurangan elektron. Tetapi arusnya mengalir dari P ke N. Ingat, berbanding terbalik. Arusnya dari P ke N, tapi elektronnya dari N ke P. Ya, itu ya. Paham ya? Itulah forward bias. Jadi agak bingung kalau kamu belum nyingok fenomenanya. Tapi kalau di internet ada tuh fenomenanya ya. Cak mano elektron itu pada forward bias mengalir dari N ke P, tapi arusnya dari P ke N. Itu ya. Tadi siapa tadi? Rido. Sekarang Ramadina Maulia Utami. Forward bias ya. Nah, sekarang bagaimana reverse bias? Sebaliknya, jika diberi tegangan balik atau reverse bias. Tadi dari tegangannya dari P ke N, sekarang tegangannya dibalik. Dari N ke P atau reverse bias. Ya. Sehingga apa yang terjadi kalau dia dibuat reverse bias? Tidak ada elektron yang dapat mengalir dari sisi N mengisi hole di mana tegangan potensial di sisi N lebih tinggi. Nah, ya tadi ya, jadi itu ya. Jadi ketika dia dibalik, maka tidak pacak ngalir arus. Itulah kenapa dioda itu cuma bisa searah, cuma bisa dari P ke N, tidak pacak dari N ke P. Nah, maka dia kalau dibalik dia tidak ada arus yang mengalir. Karena sisi N-nya lebih tinggi, maka tidak ada terjadi aliran listrik. Makanya itulah kenapa dioda itu hanya searah, hanya bisa mengalir dari P ke N, bahkan hanya dibuat searah. Makanya sifat dioda itu bisa digunakan untuk rangkaian penyearah arus dari bolak-balik menjadi arus searah. Jadi dia hanya bisa mengalirkan arus satu arah, atau disebut dengan rectifier, penyearah. Nah, jenis-jenis dioda itu ada Zener, ada LED, paraktor, varistor, dan lain-lain. Dan dia disebut dengan sambungannya PN. Nah, jadi bisa kita pasang dioda. Nah, kemudian cak mana kalau dioda disambung dengan R, dengan tahanan, maka terjadilah kurva karakteristik statik dioda. Coba Muhammad Rapi Wardana sudah belum saya tanya? Sudah, Pak. Siti Herunisa sudah, Pirgina sudah, Andika Parureza sudah belum? Sudah, Pak. Nanda sudah belum? Nanda Ayu? Sudah, Pak. Aditya Ramadika sudah belum? Sudah, Pak. Vicky, Lukman, Cynthia, Muhammad Ridho, Ramadina. Aziz Al-Hadi sudah belum? Aziz Al-Hadi? Belum, Pak. Nah, oke. Aziz, coba ceritakan kurva karakteristik statik dioda. Bentar, Pak. Kurva karakteristik dioda merupakan fungsi dari arus ID, arus yang melalui dioda terhadap tegangan FD. Beda tegangan antara titik A dan B. Salah, tegangan FD, tidak ada FD. Salah, tidak ada tegangan FD.
VD, Pak. Hah? Tegangan VD. Jadi terus Beda tegangan antara titik A dan B. Karakteristik dioda dapat diperoleh dengan mengukur tegangan dioda dan arus yang melalui dioda, yaitu ID. Dapat diubah dengan dua cara, yaitu mengubah FDD bila arus dioda ID ketika pelotokan terhadap tegangan dioda FVAB ketika peroleh karakteristik statistik dioda. oke, itu kan Anda cuma membaca, tidak menceritakan, Bos. Ceritakan, Bos. Jadi kau baca dulu, kau pahami, baru kau ceritain ke aku. Kalau kau cuma baca baik, aku enggak perlu paham. Ya? Ya, Coba Pak. kau baca dulu, baru kau ceritain ke aku. Kurva karakteristik dioda. Nah, kan ada gambar itu. Kau ceritain gambar itu. Ya? You know? Coba kau baca pahami, baru kau ceritakan karakteristik gambar itu. Oke.
Silakan, Ajis, ceritakan Ajis. Belum paham, Pak. Kau ceritakan gambar itu, naik turun, bergerak, cak mano. Kau ceritakan bentuk gambar itu. Gimana Ajis? Habis ini Muhammad Rizky sama Niko ya. Azan Dapa sudah belum? Saya tanya azan Dapa. Azan Dapa sudah belum? Sudah Pak, tadi Pak. Sebelum imam Nah, buka. ya, jangan berlari kau tuh. Ngapa kau mati ke kamera itu? Pak, ini Pak, saya izin ke WC sebentar. Pak. Oh, jadi kau sampai ke WC sampai pakai handphone. Bawa handphone ke WC ya? Bahaya ya. Tidak Pak, HP-nya tinggal Pak. Kalau lupa mati kamera lagi dalam WC. Tadi Rizky mana tadi? Siapa tadi yang kutanya tadi? Saya, Pak. Tadi siapa tadi? Yang kutanya tadi? Ajis ya? Ajis, Pak. Oke Ajis. Nah Ajis ini kau ajar ya Ajis ya. Yang lain dengar kayak. Ya, Jadi Pak. ketika Anda lihat kurva itu ya, kurva pada gambar 2 itu ya, bahwa pertama itu ketika dia tegangan negatif, ya tegangannya negatif. P itu adalah tegangan, V itu tegangan ya, bukan F itu V. V itu tegangan, ketika tegangannya negatif, dia kan rendah nih nilainya tuh. Ya. Kemudian dia langsung naik, ngejut. Naiknya langsung lurus ke pucuk. Kemudian dia datar, lambat, mendekati 0. Setelah dia 0, langsung ngejut lagi, naik ke atas. Jadi ketika tegangannya positif, dia langsung ngejut lagi ke atas. Itulah karakteristiknya. Ya, jadi pada dia sangat negatif, dia tidak mengalirkan listrik. Tapi mendekati 0, dia lambat. Ketika sudah lewat dari 0 positif, dia langsung ngejut lagi ke atas. Itulah karakteristik dari dioda. Ya, seperti itu membacanya ya. Nah, karakteristik dioda itu dapat diperoleh dengan mengukur tegangan dioda. VAB itu adalah tegangan pada sisi A dan B, itu tegangan dioda. Ya, kita pasang V itu adalah yang ada buletan, itu adalah pengukur tegangan, namanya voltmeter. Dia mengukur tegangan dioda dari A ke B. Dan arus yang melalui dioda itu, ya, itu berarti arus yang melalui rangkaian. Jadi arus yang melalui dioda, arus yang melalui R, tahanan, kembali lagi ke sumber tegangan. Itu arus pada rangkaian. Arus pada rangkaian itu disebut dengan arus ID. Ya, ID. Karena dia seri, maka arus pada dioda sama dengan arus pada tahanan, ID. Ya, tapi tegangannya berbeda kalau seri. Tegangan pada dioda beda sama tegangan pada tahanan. Nah, kemudian bagaimana cara ngubahnya ya? Kita ubah dengan tegangan pada sumber. Tegangan pada sumber itu adalah PDD. Tegangan pada sumber kita ubah dari negatif ke positif. Nah, itu dah tadi karakteristik diodanya bisa naik dan bisa turun, ya. Nah, maka diplotlah seperti itu. Nah, sekarang rumusnya adalah tegangan pada sumber yang PDD tadi, yang diubah-ubah tadi, itu besarnya sama dengan Niko. Salah. Muhammad Rizky Juliansa belum? Muhammad Rizky Juliansa? Belum, Pak. Belum. Nah, Muhammad Rizky Juliansa.
Berapa besar tegangan PDD? Tegangan pada sumber. Rumusnya apa? Rumusnya? Oh, Ya, sebentar, Pak. Ini berapa? Dulu. Rumusnya VDD tadi sama dengan VAB ditambah I kali RL, Pak. Nah, PAB apa? PAB itu tegangan pada apa? VAB itu tegangan melalui arus dioda. VAB tegangan pada apa? PAB itu tegangan pada apa? Tegangan lebih tinggi daripada katoda, Pak. PAB itu tegangan pada dioda. Oke, terus IRL apa itu IRL? IRL itu apa? IRL tuh. Nanti kamu cuma tahu I, tahu RL, tapi mano nilainya yang mano? Kalau PAB itu tegangan pada dioda. Sekarang diketahui I itu dari mana dapatnya? RL itu nilai apa? Definisi-definisi itu harus tahu dulu. Halo? I itu dapat dari mana? Dari Google, Pak. Wih, bukan dari Google. Ah, bongok juga kok nih. Google mana? I itu adalah min PAB per RL ditambah PDD per LL. Itu nilainya. Bukan dari Google. Ah, kesel aku sama kamu nih. Asal baik jawab. Itu ada rumusnya itu. Baca buku. Nilai I itu adalah PAB per RL. Nah, PAB kan tahu tegangan pada dioda. RL itu apa? RL. Apa RL itu? Dari Google. Kesel aku dengan kamu. Apa itu RL? RL itu adalah nilai tahanan. Ohm hasilnya. Satuannya ohm. RL, tahanan beban. R itu adalah R itu resistor. L itu load. Jadi resistor beban, tahanan beban, nilainya ohm. PDD, tegangan sumber. RL, tahanan beban. Jadi rumusnya I sama dengan min PAB per RL ditambah PDD per LL.
Sudah selesai masalahnya. Ya. Load RL itu tahanan beban, air load. Nah, kurva karakteristiknya seperti ini ya. Oke. Ya, Pak. Belajar lagi ya. Malu saya. Anda sudah keluar biaya banyak, kuliah bayar 8 juta, uang tua beli ke laptop mahal-mahal cuma untuk main game. Anda nggak pernah baca buku, sayang. Kasihan uang tua ya. Saya dulu, orang tua saya miskin, nggak mampu. Jadi saya numpang-numpang di tempat kawan belajar, numpang ini, numpang. Lemak zaman kamu nih, depan mato ada komputer, depan mato ada handphone. Aduh, sudah luar biasa uang tua kamu berkorban. Tapi kamu asal-asal belajar, tidak harus serius. Sayang sekali. Saya kesel tuh gak kasihan sama uang tua kamu sebenarnya. Uang tua kamu sudah habis biaya, kamu asal-asalan kuliah. Yang serius belum tentu benar, apalagi yang tidak serius gitu ya. Nah, yang belum siapa ini yang belum? Aziz Al-Hadi saya belum? Aziz Al-Hadi. Saya Pak belum Pak. Sama Tadi Niko sudah, ya? Pak. Belum. Berdua yang belum ya? Saya sudah tadi, Pak. Oh, sudah. Yang belum siapa yang belum? Saya Pak. Niko saja sendirian yang belum ya? Ramadina Mulia Utami sudah belum? Sudah, Pak. Oke, tinggal Niko yang belum. Oke, Niko. Niko, arus yang memotong sumbu karakteristik tadi disebut dengan I. Ya, arus yang memotong sumbu karakteristik tadi, arus yang memotong sumbu kurva karakteristik garis beban pada dioda tadi disebut dengan I. Nah, berapa nilai I itu rumusnya? I sama dengan apa dibagi apa? PDD per RL Pak. PDD per L. PDD itu apa PDD? Tegangan. Karakteristik statik dioda Pak. Oke. Jadi PDD itu adalah tegangan sumber, Karakteristik RL itu statik dioda Pak. adalah tahanan beban, ya. Oke. Nah, jadi PDD ya. Ketika PDD-nya kecil dari 0 ya, maka arus dioda itu yang mengalir besar atau kecil? Niko. Ulang Pak. Ketika PDD kecil dari 0, maka arus dioda itu yang mengalirnya besar atau kecil? Besar. Kecil. Kalau PDD-nya kecil dari 0, tegangannya kecil. Energi yang diberikan itu kecil, maka arus yang mengalir kecil. Kalau energi yang diberikan itu besar, maka arus yang mengalir besar. Kan sumber energinya adalah tegangan tadi. Ya? Itu ya, ingat ya. Oke. Siapa lagi yang belum ditanya ini? Yang hadir? Halo? Siapa di sini yang hadir belum ditanya? Halo? Sudah semua ya? Halo? Ada yang belum nggak? Sudah, Pak. Hah, siapa? Vicky sudah? Sudah, Pak, sudah. Vicky sudah. Siapa yang belum? Sudah. Hah? Sudah semua? Oke ya. Nah, tolong dipelajari minggu depan masalah transistor ya. Saya akan tanya jawab lagi tentang transistor. Ini sudah bahas dioda. Nah, oke, minggu depan kita bahas tentang transistor. Ya. Aku pengen kamu tahu nian. Cak manu transistor itu. Ya. Sampai ke ya pelajarilah sampai ke halaman 36. Pelajari sampai halaman 36. Tolong pelajari dari transistor sampai halaman 36. Jadi kita minggu depan kita bahas masalah transistor sampai halaman 36. Saya pengen Anda baca dulu, baru kita tanya jawab. Jangan saya yang menjelaskan, Anda nggak ngerti gitu ya.
buatlah satu hari sebelum kuliah itu semalam semalam baca buku dulu sampai halaman 36 tadi. Ya, jadi besoknya kalau kita jangan jawab Anda sudah ngerti gitu, sudah paham. Ya, Anda belajar mandiri dulu lah. Kalau kuliah ini kan belajar mandiri. Kami ini cuma mengarahkan, baik. Kami cuma 10% dosen tuh. 90%-nya kamu belajar dewek. Lemak jadi dosen tuh. Kalau jadi guru SD, gurunya yang banyak, mahasiswanya cuma dengar. Nah, kalau kuliah ini kami cuma 10%, 90%-nya kalian belajar mandiri. Itu lemak jadi dosen. Iya enggak? Untungnya dosen itu. Kalau guru SD pening kepala. Dia galau yang ngajar. Siswa cuma mendengarkan saja. Nah, kalau sudah kuliah ini dibalik. Kamu yang banyak belajar, kami yang mengarahkan saja. Bahkan di kuliah ini, mata kuliah tertentu kadang pinterlah mahasiswa karena dia lebih banyak belajar dibandingkan dosen. Pinterlah mahasiswa. Ada mata kuliah tertentu saya kalah sama mahasiswa. Kayak interaksi manusia dan komputer. Nanti kalau ketemu dengan saya mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Pinterlah kamu bikin program, kalah aku dengan kamu. Itu kan tugas kami memang itu, kami cuma mengarahkan baik. Bukan kami nyekoi kamu, bukan. Kami cuma mengarahkan baik. Dan mahasiswa harus lebih pintar dari kami, ya wajar. Karena 90% kamu, 10%-nya kami. Kalau mata kuliah interaksi manusia dan komputer itu, mahasiswa lebih pintar dari saya. Karena itu bikin program, saya kalah dengan mereka. Pintarlah mereka bikin program. Tapi wajar lah. Ya, memang tugas kami seperti itu. Cuman kami ngerti, walaupun kamu pintar, tapi saya tahu program itu ini salahnya di sini. Tapi kalau disuruh bikin, mungkin saya kalah dengan kamu. Canggihlah buatan kamu. Tapi saya tahu program itu begini. Kesalahan kamu di sini. Tapi ketika saya disuruh buat, mungkin saya 2 hari baru selesai. Kamu mungkin sehari selesai. Nah, itu kecanggihan mahasiswa. Ya. Jadi minggu depan pelajarilah tentang transistor sampai halaman berapa tadi ya? Sampai halaman 36 tadi ya. Ya, sampai halaman 36 ya. Nah, pelajarilah ya. Jadi akan saya jawab lagi kayak minggu depan. Saya rasa cukup dulu sampai di sini. Nah, kita istirahat dulu setengah jam ya. Nanti jam 10.30 kita masuk kuliah lagi, mata kuliah kewirausahaan. Oke, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Oke ya, saya tutup ya. Oke, Pak.